Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 SD. Kita akan mempelajari pelajaran yang ke-8, yakni senangnya berakhlak terpuji. Kali ini sebagai submateri ialah kita akan membahas tentang sikap simpati. Anak-anak, sebelum kita mempelajari lebih lanjut bagaimana makna dan contoh simpati itu, terlebih dahulu mari kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, setelah kita mempelajari pelajaran kali ini, yang diharapkan adalah kalian mampu memiliki sikap simpati kepada sesama sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surah Al-Kafirun dan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari tentu kita akan jumpai berbagai macam kehidupan manusia di sekitar kita. Ada yang serba cukup dalam kehidupannya, ada yang serba pas-pasan, bahkan ada yang kekurangan. Nah, tentunya ketika kita diberi anugerah oleh Allah, mempunyai kelebihan atau kecukupan, maka perlu kita mulai untuk memberi pertolongan kepada orang lain. Nah, memberi pertolongan kepada orang lain itu tentu ada dasar rasa yang terpuji, yakni rasa simpati. Kemudian, apa sih yang dimaksud simpati? Simpati menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya rasa kasih, rasa setuju kepada sesama, atau disebut juga rasa suka. Rasa kasih, rasa setuju terhadap tindakan seseorang, atau juga rasa suka. Nah, kata simpati dapat diartikan sebagai perasaan kebersamaan secara sosial, hingga seseorang dapat merasakan perasaan orang lain. Biasanya suatu perasaan sedih, perasaan gembira dalam diri sendiri muncul karena ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Itu namanya simpati, atau lebih dikenal dengan singkatan senang melihat senang orang lain, sedih melihat sedihnya orang lain. Itu bagian dari definisi atau makna dari simpati. Contohnya, saat kita mengetahui orang lain mendapat musibah, seperti teman kita orang tuanya meninggal, saudaranya meninggal, atau mungkin musibah yang lain, kena sakit, apalagi sekarang masih musim pandemi seperti ini. Nah, kita dapat merasakan kesedihan yang sama, bukan justru malah menertawakannya, tapi kita merasakan kesedihan yang sama. Itu merupakan bagian dari orang yang mempunyai rasa simpati. Orang tersebut yakni termasuk orang yang mempunyai perilaku terpuji. Lalu, apa saja contoh perbuatan simpati yang mungkin bisa kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, mendengarkan curahan hati teman hingga selesai. Kan ada teman kita yang mungkin dalam kehidupannya, baik di rumah maupun di tempat mainnya, dia mengalami kegalauan dan dia butuh cerita, curhat kepada kita, kemudian kita mau mendengarkan sampai selesai. Itu bagian kita berusaha mempunyai simpati terhadap teman kita. Yang kedua, memosisikan diri kita dalam posisi orang lain yang kesusahan, atau sebaliknya memposisikan diri kita dalam posisi orang lain
yang saat itu sedang gembira. Kalau orang lain susah, kita ikut merasakan kesusahannya. Ketika orang lain gembira pun kita ikut merasakan kegembiraannya. Itu wujud bahwasanya hati kita sudah ada rasa simpati. Yang berikutnya, jangan menyuruh orang lain melakukan sesuatu yang kita sendiri malas atau justru tidak melakukannya. Orang lain disuruh tapi kita malah malas, itu berarti tidak menunjukkan simpati. Dan yang keempat, beri aksi nyata dengan menanyakan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu. Misalnya teman kita kena musibah banjir, kemudian kita tanya, apa yang bisa saya bantu untuk meringankan beban kesusahanmu, kesedihanmu teman? Ya, baju saya banyak yang hanyut, bahkan baju seragam sekolah saya banyak yang hilang di bawah banjir. Oh, berarti teman ini membutuhkan bantuan baju-baju yang diperlukan. Itu bagian dari aksi nyata. Jika tidak bisa memberikan apa yang diminta, ya minimal kita memberi alternatif lain atau menanyakan apakah ada orang lain yang juga bisa ikut membantu. Artinya kita bisa menyampaikan ke teman kita, apakah kita bisa membantu teman kita yang satu sedang mengalami musibah, dan usaha atau mengorganisir atau mengkoordinir memberi bantuan kepada teman kita. Itu bagian dari aksi nyata dalam bentuk rasa simpati terhadap sesama. Nah teman-teman, setelahnya kita mempelajari makna simpati dan contoh-contoh simpati, ayo kita mulai membiasakan dan kita niat di dalam hati, aku dapat merasakan kesedihan kawanku. Jangan sebaliknya, kalau kawan kita sedih justru malah kita gembira, atau sebaliknya juga, ketika kawan kita gembira kita malah sedih. Itu berarti menunjukkan hati kita kurang bersih, kurang baik. Maka jadilah menjadi anak yang soleh atau solehah, yang gemar selalu bersimpati terhadap sesama. Sekian, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.